Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum berdoa, mari kita mengangkat tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walhiqna bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah sarapan pagi? Semangat pagi lah, kita hari ini ketemu lagi di mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Ibu absensi dulu ya. Janatul Listi Hilmida ya. Miftahur Rahmah ya. Muhammad Alpianor Hadir. Najmi Aulia Pasa ya. Olipar Sahib Pasaribu. Hadir. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi zat dan perubahannya. Sebelumnya, apakah kalian ada yang sudah tahu apa itu zat? Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara membedakan zat padat dan zat cair? Nah, bentuknya. Misalkan kalau zat padat seperti apa contohnya? Zat padat dulu. Ya. Batu. Besi. Ya. Kemudian kalau zat cair? Air. Ya, air. Kemudian kalau yang berbentuk gas? Asap. Embun. Udara. Nah, kalau misalkan kita merebus air. Nah, air itu kan ada saatnya mendidih. Nah, itu apa yang terjadi? Uap. Nah, ada uap air ya. Nah, kemudian apakah kalian tahu tentang besaran pokok dan besaran turunan? Nah, tentunya kan di dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam zat. Nah, ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, jadi kemudian setiap zat itu kan ada memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana supaya lebih mudah mengenali tentang unsur, senyawa, dan campuran? Nah, marilah kita mempelajari zat dan perubahan. Berdasarkan wujud materi itu dibedakan menjadi 3. Ada materi berwujud padat. Nah, misalkan seperti batu. Nah, ada materi berwujud cair. Misalkan air. Nah, itu kan ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ini kita akan merencanakan sebuah proyek. Nah, jadi di sini kita nanti akan melaksanakan proyek itu tentang penyaringan air. Nah,
Kemudian di sini selanjutnya lagi berdasarkan komposisi materi itu ada zat tunggal, ada campuran ya. Nah, yang di zat tunggal itu terdiri dari ada unsur, ada logam, nah, kemudian ada non logam, semi logam. Nah, kemudian ada yang campuran itu terdiri dari larutan, kemudian ada koloid. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran itu di sini kan terdapat beberapa metode dalam pemisahan campuran. Nah, di antaranya ada filtrasi. Nah, filtrasi itu merupakan proses cara memisahkan material padat dari cairan dengan melewatkan campuran pada saringan. Nah, di sini akan ditampilkan video tentang krisis air bersih yang berada di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, silahkan kalian simak video ini, kemudian nanti bisa diambil misalkan kesimpulan atau pertanyaan dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis air bersih. Desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Kekeringan terparah terjadi di Desa Limamar, Kecamatan Astambul. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, hingga bulan September 2023, sebanyak 270.000 liter air bersih telah disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke masing-masing desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebanyak 29 desa di Kabupaten Banjar mengalami krisis air bersih, khususnya untuk minum sejak bulan Juli lalu. Dampak kemarau cukup parah. Warganya kini hanya berharap pasokan air bersih dari BPBD Kabupaten Banjar karena air sumur warga di desa tak lagi layak digunakan. Nah, jadi sumur gali dan juga sumur bor. Sumur bor ini kayaknya kurang dalam gitu nah. Jadi pada musim kemarau airnya tuh keruh atau kuning. Nah, jadi pada pembelajaran ini nanti kita akan membuat proyek penjernihan air kotor. Nah, kita melakukan itu dengan cara sederhana. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana pemecahan masalah terhadap krisis air bersih? Nah, apa yang harus kita lakukan? Membuat sumur. Ya, membuat sumur. Ya. Menanam pohon. Menanam pohon. Ada yang lain? Kalau membuang sampah sembarangan di sungai, nah bisa mencemari air sungai. Nah, jadi bisa membuat sumur, nah bisa menanam pohon, ya. Nah, untuk menanggulangi bagaimana krisis air bersih. Nah, jadi kan tuh bagaimana caranya atau solusinya untuk membuat air itu menjadi lebih bersih. Nah, tentunya kan itu ada proses penjernihan air. Nah, itu prosesnya itu kan dilakukan dengan salah satu caranya misalkan proses penyaringan air. Nah, nanti kita bisa melaksanakan proses penyaringan atau penjernihan air secara sederhana. Nah, jadi hari ini kita akan mendesain bagaimana untuk merancang proyek tersebut. Nah, kemudian kita melakukan diskusi ke kelompok. Silahkan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya.
Jadi yang akan didiskusikan itu kan tentang bagaimana cara penjernihan air. Nah, jadi kita terlebih dahulu kita merencanakan proyek tersebut. Nah, jadi apa alat apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian diskusikan. Silakan. Bagaimana cara penanggulangannya. Nah, cara penanggulangannya, kemudian Ayah saya cara membersihkan air. ya caranya. Nah, gimana caranya, kemudian alat dan bahan apa saja yang dipersiapkan. Nah. Apakah sudah selesai diskusinya? Nah, jadi itu tadi kan solusi bagaimana pemecahan masalah tentang krisis air bersih. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Dari kelompok 1, apakah hasil diskusinya sudah bisa disampaikan? Misalkan bahan serta alat apa saja yang perlu dipersiapkan dari kelompok. Alat yang kami gunakan yaitu gunting. Bahannya adalah spons, botol bekas, arang, sabut kelapa, arang, kerikil, dan ember. Cara kerjanya air keruh dimasukkan ke dalam drum mengendap, diamkan terlebih dahulu selama 30-40 menit. Air dialirkan ke dalam drum penyaring. Air yang keluar dari drum penyaring sudah dibersih dari kotoran sehingga dapat digunakan. Nah, jadi itu hasil dari diskusi kalian. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok itu pada jadwal pertemuan selanjutnya yaitu hari Selasa ya, tanggal 21. Nah, jadi masing-masing kelompok membawa alat dan bahan. Nah, jadi nanti kalian persiapkan. Nah, di kelompoknya kan ada beberapa orang, nanti bawa misalkan membawanya itu misalkan masing-masing, misalkan ada yang membawa ijuk atau ada yang membawa sabut kelapa. Nah, kemudian jangan lupa bawa air. Nah, sebagai bahan prakteknya. Iya. Nah, jadi nanti kita lakukan pada proyek yang pertemuan yang akan datang. Ya. Setelah dilakukan proyek atau setelah dilakukan penelitian itu nanti kalian bisa menuliskan hasilnya. Nah, menuliskan hasilnya di LKPD yang telah disediakan. Ya. Sampai di situ apakah ada yang ditanyakan tentang diskusi tadi atau alat dan bahannya? Bagaimana alat dan bahannya itu? Apakah sulit untuk dicari atau mudah aja? Mudah ya. Ibu kan memberikan soal post test.
Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Sangat seru. Asik, seru. Proyek penjernihan air kotor. Nah, yang nantinya kita jadwalkan itu pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kalian setiap kelompok membawa alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu kalian persiapkan. Sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dalam berdoa yang kita mengangkat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum berdoa, marilah kita mengatakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, ya. Apakah kalian sudah sarapan? Ya. Bu absen dulu lah. Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Puji Sarah, Heliatul Aulia, ya. Jahra, Rahilah Mahpujah, ya. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita mempelajari tentang zat dan perubahannya. Ya. Masih ingat apa itu zat dan perubahannya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Zat itu ada yang berbentuk, ada yang padat, kemudian ada cair, dan ada yang gas. Kalau yang berbentuk cair seperti apa? Air. Kalau yang berbentuk padat? Batu. Kalau yang gas? Uap. Nah, kalaunya air itu kan ada yang jernih, ada yang keruh atau kotor. Nah, jadi kita manusia itu memerlukan air untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kan air yang kita perlukan air yang bersih. Nah, bagaimana cara mendapatkan air yang bersih? Nah, kalian kan pernah atau sering aja kan lewat di sungai. Nah, air sungai itu biasanya apa warnanya? Coklat. Nah, coklat artinya airnya keruh atau kotor. Nah, jadi air sungai itu air yang masih secara alami, yang langsung, belum ada penyaringan. Nah, tentunya kalau kita menggunakan air itu kan air yang bersih. Apakah kalian sudah siap dengan alat dan bahan tersebut? Ya, siap. Kalau sudah siap, mari kita lakukan proyek penjernihan air kotor. Nah, itu kan ada prosedur
kerja. Prosedur kerja yang pertama, untuk memastikan bahan yang kita gunakan benar-benar bersih, cuci bersih semua bahan yang akan digunakan, kemudian keringkan. Nah, ada kan botol. Nah, botol kalaunya kelihatan masih kotor, itu harus kalian cuci terlebih dahulu. Nah, silahkan untuk memulai proyek penjernihan air kotor. Bila penyaringan kan ini airnya ke sini. Sesuai yang direncanakan kemarin. Kalau supaya mudah yang ini lah, tak seini lah. Endapannya ini apa, tanah liat kah atau apa yang ada di dalamnya kan? Nah, kemudian penyaringan yang pertama bagaimana hasilnya? Langkah demi langkah kan, yang pertama meletakkan spot kan di dalam botol. Di sini kan 3 kali penyaringan yang dilakukan pada saat pengamatan. Apakah sudah selesai percobaan penjernihan air kotor? Sudah. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan untuk presentasi di depan kelas. Presentasi dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silahkan maju untuk kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatia. Saya lagi ambil Pasya. Saya Nurul Rahman. Saya Lydia Tabangan. Ini di sini akan mempresentasikan tentang cara penjernihan air. Pertanyaan nomor 1. Apa keuntungan utama dari sistem penyaringan air menggunakan bahan alami? Salah satu keuntungan utama dari alat penjernih air dengan bahan alami adalah tidak adanya penggunaan bahan kimia berbahaya. Lalu yang kedua, apa saja alat penjernih yang digunakan dalam melakukan proses penjernihan air secara sederhana? Mengapa proses penjernihan air harus dilakukan di siloskan? Karena untuk menghemat pencemar yang ada dalam air atau mengurangi padatnya agar air menjadi layak untuk penggunaan airnya. Nah, jadi itu gambar rancangan
penjernihan air secara sederhana. Nah, gambar rancangan penjernihan air secara sederhana. Kemudian silakan maju kelompok yang selanjutnya, kelompok 2 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa proses penjernihan air dilakukan dan jelaskan? Menghilangkan gambar yang ada dalam air. Apa kelebihan alat penjernihan air dari bahan buatan? Dapat menghilangkan bau dan mengubah warna dan rasa. Apa keuntungan utama dari sistem penyaringan air menggunakan selang? Dapat menjernihkan air yang keruh. Puas. Ada lagi? Dari kelompok lain? Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan proses penjernihan air secara sederhana? Alatnya: gunting, botol, mangkuk, pisau, air. Bahan air, kerikil, sabun kelapa, arang, ijuk, dan spons. Nah, namun dari 2 macam bahan ada kan perbedaannya. Kalaunya yang menggunakan pasir itu kan hasil airnya itu masih kurang jernih. Nah, karena kan di dalam pasir itu masih ada mengandung tanah. Nah, kemudian kalaunya menggunakan kerikil itu kan hasil dari penyaringan air itu kan sudah lebih jernih, karena kan di kerikil itu kan tidak ada mengandung tanah. Nah, jadi itu kesimpulan dari diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan ya. Kemudian sebelum dilanjutkan ke pretest, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana kesimpulan dari kalian tentang hasil yang diperoleh dari proyek penjernihan air kotor? Kesimpulannya adalah penjernihan air yang menggunakan pasir hasilnya akan lebih keruh dari sebelumnya. Sedangkan penjernihan air yang menggunakan kerikil hasilnya akan lebih bersih dari sebelumnya. Ya. Nah, jadi tadi sudah dilaksanakan percobaan penjernihan air kotor. Nah, tadi dilakukan dengan alat yang berbeda. Tadi ada perbedaan, ada yang menggunakan pasir dan ada yang menggunakan kerikil. Semuanya sudah paham? Paham. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan dipimpin salah satu dari kalian. Sudah berdoa, mari tenang. Berdoa mulai.
Di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.